Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak kelas 5? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semuanya. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, kita menyanyikan lagu nasionalisme dulu untuk meningkatkan rasa nasionalisme pada diri kita, yaitu lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, pembelajaran hari ini tujuannya adalah melalui media pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari ekosistem. Melalui kegiatan praktik proyek ekosistem sederhana, peserta didik diharapkan mampu menganalisis unsur-unsur dari ekosistem darat maupun ekosistem air. Dan yang ketiga, dari proyek ekosistem, peserta didik diharapkan mampu mengetahui fungsi dan ciri-ciri dari setiap masing-masing ekosistem air dan ekosistem darat. Nah, coba kalian lihat gambar apa ini? Ya, betul sekali, gambar hutan. Nah, di dalam hutan ini ada apa saja sih? Yang pertama, tumbuhan. Betul sekali, ada hewan. Betul sekali, ada tanah. Nah, hewan, tumbuhan itu termasuk makhluk hidup atau bukan ya? Ya, betul sekali. Hewan dan tumbuhan itu termasuk makhluk hidup. Jadi, gambar di samping adalah sekumpulan makhluk hidup dan makhluk tak hidup, yang artinya adalah ekosistem. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar dengan Ibu Ica pada materi ekosistem. Nah, sebelumnya Ibu akan menunjukkan video pembelajaran tentang ekosistem. Disimak ya. Apakah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi ganggang.
Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup. Contohnya persaingan singa dan hiena untuk memperebutkan makanan. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya singa yang memakan zebra. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya interaksi bunga dan lebah. Bunga untung karena dibantu penyerbukannya, sedangkan lebah untung karena mendapatkan madu dari bunga. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya interaksi benalu dan pohon mangga. Benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon, sebaliknya pohon mangga rugi karena makanan diambil benalu. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya interaksi anggrek dan pohon. Anggrek untung karena mendapatkan posisi baik dengan menumpang tumbuh di kulit pohon, sedangkan pohon tidak rugi ataupun untung. Interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup akan membentuk rantai makanan. Kakak kasih contoh satu rantai makanan berikut ya. Rumput adalah produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen satu atau primer. Belalang dimakan oleh katak. Katak adalah konsumen dua atau sekunder. Katak dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen tiga atau tersier. Ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen puncak karena tidak dimakan lagi oleh hewan lain. Terakhir, sisa tumbuhan dan hewan yang mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer seperti bakteri, cacing, atau jamur. Konsumen pada rantai makanan adalah hewan herbivora, karnivora, atau omnivora. Herbivora suka makan tumbuhan, contohnya belalang dan kuda. Karnivora suka makan daging, contohnya katak dan elang. Sedangkan omnivora suka makan tumbuhan sekaligus daging, contohnya ayam dan monyet. Ekosistem bukan hanya hutan loh, ekosistem banyak sekali jenisnya. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, contohnya hutan, sungai, dan laut. Ekosistem buatan sengaja dibuat oleh manusia, contohnya kolam dan sawah. Ekosistem juga dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat ada banyak contohnya. 1. Ekosistem hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan tinggi dan lembab. Jenis hewan dan tumbuhan di hutan ini sangat beragam. 2. Ekosistem sabana, yaitu rumput yang diselingi dengan pohon palem. 3. Ekosistem padang rumput, yaitu area rumput yang luas dan diselingi dengan semak. 4. Ekosistem gurun atau padang pasir yang kering dan panas. 5. Ekosistem taiga yang biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan seperti cemara atau pinus. 6. Ekosistem tundra yang dingin dan hanya bisa ditumbuhi oleh lumut. Ekosistem air juga banyak jenisnya. Ekosistem air tawar contohnya danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air asin contohnya terumbu karang dan laut dalam. Ekosistem air payau adalah peralihan antara air tawar dan air asin. Contohnya ekosistem muara sungai dan teluk pantai. Keseimbangan ekosistem harus selalu dijaga. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena bencana alam atau aktivitas manusia seperti penebangan hutan, perburuan ilegal, dan pencemaran limbah. Nah, setelah kamu tahu tentang ekosistem, gimana ya biar jadi bijak? Ya, kamu bisa membantu dengan cara memelihara keseimbangan ekosistem. Mudah kok, kita bisa mulai dengan membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah atau menanam pohon. Kalau diminta memilih, kalian lebih suka jalan-jalan ke gunung atau ke pantai nih? Nah, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu ekosistem. Ayo, berdiri semuanya. Pada hari ini kita belajar bersama tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, sungai, dan juga lautan. Hey,
sekarang Ibu mau tanya dulu. Jadi, ekosistem itu apa? Benar sekali, makhluk hidup dan makhluk tidak hidup berkumpul menjadi satu, yaitu sekumpulan makhluk hidup dan makhluk tidak hidup yang saling membutuhkan satu sama lain. Nah, contohnya di ekosistem laut. Apakah di ekosistem laut itu hanya ada makhluk hidup? Tidak kan? Di ekosistem laut itu juga ada makhluk hidup, makhluk tidak hidup, dan yang saling membutuhkan. Di darat juga seperti itu, juga ada makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Contoh makhluk hidup di darat yaitu hewan, tumbuhan, cacing. Kalau yang tidak hidup contohnya tanah. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk membuat proyek ekosistem sederhana. Membuat ekosistem air dan ekosistem darat. Nah, alat, bahan, dan cara penggunaannya seperti apa ya? Tonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan membuat proyek pada materi ekosistem. Nah, kali ini kita akan membuat ekosistem air dan ekosistem darat. Pertama, ekosistem darat. Bahannya ada tanah, ada cacing, ada tumbuhan, dan siapkan jangkrik. Siapkan juga toples kosong. Nah, pertama, masukkan tanah ke dalam toples kosong, secukupnya aja ya. Lalu, kita masukkan cacing. Nah, kita masukkan jangkrik. Nah, lalu kita kasih tumbuhan di atasnya. Tara, ekosistem darat sudah jadi. Di dalamnya ada tanah, ada cacing, ada jangkrik, dan ada tumbuhan. Nah, yang selanjutnya kita membuat proyek ekosistem air. Yang pertama, siapkan toples kosong. Yang kedua, batu-batuan kecil. Dan yang ketiga ada ikan. Dan yang terakhir air. Pertama, masukkan batu-batuan kecil ke dalam toples kosong. Kemudian tambahkan secukupnya air. Nah, setelah air sudah masuk, lalu kita masukkan ikan. Tara, ekosistem air kita udah jadi. Nah, di dalamnya ada batu-batuan kecil, ada ikan, dan juga ada air. Ini dia kedua hasil ekosistem darat dan ekosistem air. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaan pelajaran hari ini? Menyenangkan? Kenapa menyenangkan? Menonton video, membuat proyek. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah ekosistem adalah sekumpulan makhluk hidup dan makhluk tidak hidup yang berkumpul menjadi satu dan saling membutuhkan. Nah, Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk dikerjakan secara mandiri. Nah, alhamdulillah semuanya sudah selesai ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.